keluarga besar GBI Sola Gracia, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah ada di hari ke-25 bulan Oktober. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Kemenangan-kemenangan banyak terjadi. Kesaksian dari setiap keluarga yang dalam pergumulan, kita doa sama-sama, kemenangan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang dalam perawatan masa karantina karena dinyatakan positif corona, Tuhan juga sudah menjamah dan menyembuhkan. Semua karena kasih anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Ingat, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Kita masih hidup sampai pada hari ke-25 di bulan Oktober tahun 2020 ini karena kita siap dipakai Tuhan sebagai korban persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah maksud Tuhan sampai hari ini kita masih bernafas dan kita masih membahas tema korban persembahan. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat semua kemenangan-kemenangan yang Engkau nyatakan bagi kami keluarga besar GBI Sola Gracia dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sehingga kami berkemenangan, kami kuat, kami tabah, kami sanggup melewati hari demi hari. Kekuatan yang berasal dari Tuhan itu yang memampukan keluarga besar GBI Sola Gracia. Dalam rasa syukur itulah kami beribadah baik yang di gereja maupun yang di rumah. Puji-pujian kami naikkan sebagai ungkapan betapa bersyukurnya kami Tuhan. Dan kini kami mau diberkati lagi dengan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba selaku gembala untuk menyampaikan kebenaran firman. Engkau pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai pelayanan ini. Baik Tuhan lewat YouTube firman disampaikan maupun ibadah di dalam gereja. Kami siap dipakai Tuhan, kuasa, wibawa, otoritas-Mu menguasai pelayanan hamba pada saat ini. Demikian juga dengan kekasih-kekasih yang ada di rumah, di tempat pekerjaan yang masih bisa melihat tayangan firman Tuhan ini. Biarlah Engkau jamah hati kami semua dengan hati seorang murid, hati yang lembut, hati yang sudah diperbaharui, yang siap Tuhan terus dipoles, disempurnakan, dimurnikan sehingga kami makin berkenan di pemandangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang kekasih, kita sudah membahas 3 minggu berturut-turut ya, bagaimana memberikan korban persembahan. Mulai dari Abraham, Habel dan Kain, dan kemarin kita belajar tentang Imam Harun yang membawa minyak dan menyalakan lampu. Hari ini kita mau belajar tema kita untuk 1 minggu ini, korban persembahan kepada Yesus akan terus dikenang. Jangan salah saudara, ketika engkau berbuat sesuatu di atas muka bumi ini dengan memberikan itu dengan didorong hati yang tulus, hati yang mau berkorban, hati yang mau dipakai supaya Yesus dimuliakan dengan apa yang kita korbankan, korban saudara akan dikenang. Baik nanti waktu bertemu dengan Tuhan maupun dalam kehidupan di dunia ini. Korban yang tulus, yang diberikan karena satu dorongan rasa syukur kepada Tuhan, yang diberikan untuk Tuhan dimuliakan, itu akan dikenang selama-lamanya. Kita mau melihat 2 cerita firman Tuhan. Saudara ingat cerita tentang Maria yang mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya.
dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Apapun yang kita lakukan untuk Yesus, kita tidak bisa menyembunyikannya. Orang lain akan menciumnya karena kita akan membawa auranya Yesus. Ya, ingat baik-baik, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu, ya. Dan pada saat itu dalam kisah Yohanes 12, ya, kalau saudara nanti baca secara lengkap Yohanes pasal 12, nah dari ayat 1, 2, 3, di ayat yang keempat dan kelima, Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang yang akan menyerahkan Yesus, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Nah, saudara, ada protes dari Yudas karena Yudas bendahara dalam tim Tuhan Yesus. Dia berharap itu dijual lalu dimasukkan ke kas tim, ya, dan dia bisa mencuri itu, ya. Tetapi kita tidak membahas Yudas yang culas itu. Kita sedang membahas Maria dan apa kata Tuhan Yesus, ya. Sehubungan dengan tema kita, ketika mempersembahkan korban dengan didorong hati bersyukur, hati yang tulus, maka saudara dikatakan semerbak ruangan itu dengan bau minyak narwastu yang dipecahkan, ya. Ketika kita berbuat sesuatu demi Tuhan Yesus, kita tidak bisa menyembunyikannya. Orang lain akan menciumnya karena kita akan membawa auranya Tuhan Yesus, ya. Saudara yang kekasih, kita akan belajar lebih jauh lagi. Lalu yang kedua, saya juga mau mengangkat cerita dari Simon Petrus, ya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22, juga ada di Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Di sana diceritakan bagaimana Simon Petrus dipanggil menjadi penjala manusia. Saya mau saudara melihat dalam konteks tulisan sehari-hari ayat tentang Simon Petrus itu, ya. Saya tulis seperti ini. Di suatu pagi yang cerah, Yesus menyusuri tepi pantai Danau Genesaret, atau juga disebut Danau Galilea. Maksud kedatangannya di situ yakni hendak mengajar orang banyak. Tepi danau itu ditempati oleh sejumlah pemukiman penduduk, sehingga ketika Yesus berada di situ, sejumlah orang banyak datang berkumpul untuk mendengarkan pengajarannya. Saudara tahu nggak bahwa Yesus itu dikenal di kalangan menengah ke bawah, gitu, ya. Supaya nyaman dalam mengajar, maka Yesus menghampiri perahu Simon yang dijadikannya sebagai mimbar untuk mengajar orang banyak. Dengan sisi keuntungan tempat yang akustik, suaranya baik, yakni tepi danau yang dikelilingi pebukitan, membuat suara Yesus dapat didengar dengan baik. Pagi itu merupakan suatu kondisi bahwa para nelayan pulang melaut dan sedang membereskan jalannya. Nelayan berangkat malam, pulang pagi, ya. Termasuk Simon yang perahunya dipilih Yesus sebagai mimbar. Akan tetapi Simon tidak beroleh apa-apa. Semalaman melaut dan Yesus tahu akan kondisi itu. Jadi nelayan baru pada pulang dari mencari ikan, dan mereka lagi bersih-bersihkan jala, ya. Dan Tuhan Yesus memilih perahunya Simon. Dan Tuhan Yesus tahu Simon hari itu tidak dapat apa-apa, ya. Walaupun dia sudah semalaman melaut, ya. Jadi setelah selesai mengajar orang banyak, ia menghendaki perahu yang membawanya bertolak ke tengah danau. Yesus pakai perahunya Simon. Perahu itu gambaran apa sih? Mati hidupnya Simon itu tergantung dari perahu. Keluarganya makan atau tidak dari perahu. Itulah kehidupannya Simon. Dia pertaruhkan segala-galanya untuk mendapatkan hasil melaut di tengah malam, di tengah gelombang besar dengan perahu, alat perahu. Itulah sarana hidupnya yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki, satu-satunya untuk kehidupan keluarganya. Saudara yang kekasih, apa yang terjadi?
Semalam-malaman Simon tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Tuhan mengatakan, pinjam perahunya Simon, pakai itu untuk jadi mimbar, untuk jadi pemberitaan kabar sukacita. Yesus adalah kabar sukacita yang datang di tengah kehidupan manusia yang pada saat itu dalam tekanan. Dan apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus selesai menyampaikan kabar sukacita, berkhotbah di perahunya Simon, di modal hidupnya Simon, di tempat dia mencari kehidupan, Tuhan menggunakan itu. Dan Simon tidak mengatakan, aduh Tuhan, aku sudah lelah semalam-malaman dan aku tidak dapat apa-apa, aku udah mau pulang, aku capek. Tapi Simon tidak, kita tidak menemukan perkataan itu dari Simon. Dia hanya taat, dia persilakan Yesus memakai tempat kehidupannya, alat untuk dia hidup itu. Yesus gunakan untuk menyampaikan kebenaran firman. Dan setelah itu apa yang terjadi? Upah dari kerelaan Simon menyerahkan perahunya kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan membawa dia untuk bertolak ke tengah danau. Kemudian Yesus menyuruh untuk menebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Terhadap nasihat Yesus itu, Simon merasa aneh. Karena apa? Dia melihat Yesus ini siapa? Dia tukang kayu, dia nggak ngerti tentang kehidupan nelayan. Dia anak tukang kayu, seluk-beluk soal kayu dia pasti tahu. Tapi kalau soal kelautan, ikan, menjala, dia tidak tahu ya. Tapi Simon tetap menebarkan jalannya seperti yang disuruh Tuhan. Lalu logika yang kedua yang tidak masuk logika adalah ketika Tuhan Yesus di pagi hari menyuruh menebarkan jala, itu sebetulnya hal yang mustahil ya. Karena itu bertentangan dengan pengetahuan sebagai seorang nelayan. Mencari ikan itu pada malam hari karena ikan sedang naik ke permukaan untuk mencari makan. Dan pada waktu siang ikan-ikan masuk ke perairan yang dalam. Nah, tentu ini hal yang bertentangan, tapi Simon taat saja. Dan apa yang terjadi? Dikatakan mereka menangkap banyak sekali ikan. Sampai Simon Petrus memanggil perahu-perahu lain untuk berbagi berkat itu. Luar biasa. Nah, sekarang apa hubungannya dengan tema kita pagi hari ini? Korban persembahan kepada Yesus akan terus dikenang. Dari dua cerita saya tadi. Yang pertama, ketika seorang Maria memberikan minyak yang mahal harganya itu, ya sampai diprotes sama Yudas, ya. Dan ketika Simon memberikan perahunya untuk Yesus, mengabarkan berita sukacita, memberitakan keselamatan, berkhotbah, perahunya dijadikan mimbar. Padahal itu adalah milik berharganya Simon sebagai seorang nelayan. Dan dia sebenarnya udah capek semalam-malaman tidak dapat apa-apa. Dia sebenarnya udah pengen pulang, pengen istirahat. Tetapi baik Simon maupun Maria menjadi contoh, memberikan milik yang berharga, direlakan dipakai oleh Yesus. Apakah kita menyadari apapun yang kita berikan kepada Yesus, apapun yang diberikan tidak akan pernah dilupakan. Saudara harus ingat ketika engkau berbuat untuk pekerjaan Tuhan, sekecil apapun, Tuhan tidak pernah lupakan. Ketika Yesus bangkit, pemazmur menulis dalam Mazmur 45 ayat 9, segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Saudara, Mazmur menulis hal ini. Bentar ya, saya harus matikan dulu ini HP kita. Mazmur menuliskan segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Ingat, bau mur, gaharu dan cendana adalah bau minyak wangi yang Maria urapi kepada Yesus. Sesuatu yang kita miliki sifatnya sementara, tetapi ketika kita berikan kepada Yesus, ketika ada di tangan Yesus,
apa yang kita berikan akan diingat selamanya, dan ingat baik-baik apa yang diberikan kepada Yesus sifatnya kekal. Ya, saya mau katakan sekali lagi saudara, apapun yang kita miliki lalu kita persembahkan kepada Tuhan Yesus, ya, dan apalagi kalau itu adalah milik yang mungkin berharga, ya, yang sangat saudara sayang-sayang, yang itu adalah tempat di mana kehidupanmu dipertaruhkan di situ seperti perahunya Simon. Ketika itu diberikan kepada Yesus, apa yang terjadi? Dia bisa memakai itu luar biasa, menjadi berkat untuk dirimu dan perbuatanmu sendiri dikenang sepanjang masa sampai kepada kekekalan. Saudara, ketika Yudas marah tentang minyak yang ditumpahkan, diurapi kepada Yesus, ya, saudara tahu bahwa Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12, dia mengatakan begini, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ayat ke-13, aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Sebab itu Yohanes mencatat peristiwa ini. Ya, ketika seorang Maria mengorbankan minyak yang mahal itu, ya, yang kalau dijual kata Yudas bisa untuk menyantuni orang-orang miskin, janda piatu. Ketika Maria mempersembahkan miliknya yang berharga itu, Yesus katakan di sini, dimanapun Injil diberitakan, nama Maria akan disebut karena peristiwa pengurapan itu. Jadi sesungguhnya kata Tuhan Yesus, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Apa yang diberikan kepada Yesus akan diingat selamanya. Bahkan apa yang diberikan melalui khotbah dari ayat ini berbicara tentang Maria juga, kita mengingat dia hari ini, kita mengingat dia. Gereja lain yang mengkhotbahkan ini mengingat lagi apa yang diberikan seorang Maria. Lalu saudara, sekarang beralih ke Simon Petrus. Beberapa tahun yang lalu di Israel, mereka menemukan sesuatu dan mereka mengatakan ini mujizat. Mengapa penemuan terbaru ini? Mereka menemukan perahu yang berumur 2000 tahun di dalam lumpur di dasar pantai Danau Galilea ketika airnya surut. Apakah mereka menyebutnya perahu Yakobus? Apakah mereka mengatakan itu perahu Yohanes? Tidak. Mereka menyebutnya perahu Petrus. Padahal Yakobus dan Yohanes adalah partner nelayannya Petrus. Kan tidak tahu itu sebetulnya perahunya siapa. Tetapi peristiwa di mana Petrus memberikan milik satu-satunya untuk dia mempertaruhkan hidup matinya, mencari nafkah lewat alat itu, lewat perahu itu. Ketika Yesus minta, Yesus mau pakai, dia tidak menahannya, dia memberikan. Maka pengorbanan, persembahan perahu itu yang hanya dipakai, Simon Petrus tidak tahu berapa lama Yesus akan berkhotbah. Dia tidak tahu berapa lama Yesus akan pakai perahunya. Ya, dia tidak katakan, lihat teman-temanku aja udah lagi bersih-bersih. Aku juga mau beres-beres, mau istirahat supaya nanti malam bisa melaut lagi karena hari ini gagal, tidak dapat apa-apa. Tapi ketika dia mengorbankan itu, namanya tercatat dalam firman Tuhan. Ya, maka pada waktu penemuan terjadi nggak dibilang, oh itu pasti perahu antara tiga, Yakobus punyakah, Yohanes punyakah? Tetapi mereka mengatakan itu perahunya Petrus. Bukan hanya itu, kalau saudara pergi ke Israel, ya, di Danau Galilea itu, selesai kita keliling di Danau Galilea, kita akan masuk di restoran, kita akan makan, dijamu, ya. Dan makanan itu
makanan khasnya setelah kita keliling Danau Galilea, kita akan makan yang namanya ikan petrus, ya. Orang mengingat ketika Petrus memberikan perahunya, Yesus khotbah lewat perahunya itu, lalu menyuruh bertolak ke tengah, menyuruh menebarkan jala, dan kemudian hasilnya begitu banyak, ya. Dan saudara tahu dikatakan itu ikan Petrus, ya. Yesus membayar, seakan-akan Yesus membayar ketika Petrus merelakan, Simon merelakan perahunya. Yesus tidak memakai dengan cuma-cuma. Yesus membayar dengan ikan yang ditangkap begitu banyak sampai dibagi kepada teman-temannya, ya. Maka ketika kita ke Israel, ketika kita selesai mengunjungi keliling Danau Galilea, kita akan dijamu makan ikan yang ditangkap, yaitu ikan Petrus, ya. Topik yang penting adalah hari ini kita akan makan ikan Petrus. Setiap kali kita selesai keliling Danau Galilea, tour guide akan ngomong, topik yang sangat penting hari ini adalah kita akan makan ikan Petrus. Tidak dibilang kita akan makan ikan yang dibuat karena mujizat Yesus, tidak, tapi dikatakan kita akan makan ikan Petrus. Kenapa namanya disebut? Kenapa namanya kita bawa sampai pada hari ini? Karena pengorbanannya memberikan perahu, pengharapan hidupnya di perahu itu, tapi dia relakan perahunya, dia korbankan. Dia berikan kepada Yesus. Dia kesampingkan rasa lelahnya, semalam-malaman tidak berhasil. Dia kesampingkan kesedihannya karena kegagalan tidak menangkap ikan. Tapi dia menyerahkan dengan ikhlas, dengan tulus perahunya. Ya, waktu saya pergi ke Israel, saya makan di sana. Ya, dari Jayapura saya sudah beli sambal terasi saset, kecap saset. Maka ketika makan ikan Petrus itu, saya makan dengan kecap dan sambal. Oh saudara, rasanya tidak jauh seperti ketika kita makan ikan mujair goreng, ikan nila goreng. Tetapi kita dari Indonesia yang duduk, kita nggak bilang, oh ini ikan mujair, yo ini ikan nila. Tapi kami semua yakin itu disebut ikan Petrus. Itulah yang saya katakan dengan tema kita hari ini, korban persembahan kepada Yesus akan terus dikenang, ya. Ketika Petrus memberikan perahunya, mendapatkan ikan nila itu, ikan mujair, sama persis bentuknya dengan ikan nila, ikan mujair yang ada di Jayapura, sama persis rasanya, tetapi kami menyebutnya di Israel ikan Petrus. Pengorbanan kepada Yesus akan dikenang sepanjang masa. Jadi apapun yang kita berikan kepada Yesus, sifatnya akan menjadi abadi, akan diingat selamanya. 2000 tahun lebih hampir berlalu, orang tidak menyebutnya ikan mujair, orang tidak menyebutnya ikan nila, tetapi sampai sekarang orang-orang tetap menyebutnya ikan Petrus. Apapun yang kita berikan kepada Yesus, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda dan akan diingat, dikenang selama-lamanya. Saya pernah datang masuk ke Rumah Sakit Dian Harapan dan saya melihat keramik-keramik warna hitam kecil-kecil bertuliskan nama-nama, ya. Berjarak satu keramik begitu kurang lebih seperti layar tablet ini, ya. Ditempel di dinding, ditulis nama. Ya, lalu 2 meter berikutnya ditulis lagi di batu hitam, ya, nama CV, nama orang, dan saya kenal nama-nama yang ada di situ. Ternyata mereka adalah orang-orang yang menyumbang untuk mendirikan Rumah Sakit Dian Harapan. Nah, saudara yang kekasih, ketika kita berbuat, ya, sekecil apapun, orang akan mengenang, orang akan ingat.
Bahkan Tuhan akan mengingat sampai kepada kita menghadap takhta pengadilan. Saya mau katakan, mungkin karena banyaknya orang yang menyumbang, ya, di daftar penyumbang nama kita tidak ada, tapi jangan takut, Tuhan akan mengenang, Tuhan akan ingat seberapapun yang engkau berikan. Dan kalaupun dunia memberi penghormatan, memberi penghargaan atas apa yang engkau sumbangkan, jangan pernah tinggi hati, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah itu penghargaan diterima dengan kerendahan hati, seperti Petrus ketika perahunya akhirnya diberkati, bahkan memberkati perahu-perahu lain. Maka dikatakan Simon Petrus tersungkur di kaki Tuhan, dan dia makin lebih lagi menyerahkan, bukan cuma sarana untuk dia hidup, tapi kehidupannya, pribadinya, dirinya diberikan untuk Tuhan Yesus. Dia menjadi bagian dari 12 murid Yesus. Saudara, hari ini mungkin Tuhan baru minta uang saudara, mungkin Tuhan baru minta waktu saudara untuk pekerjaan Tuhan. Tapi andaikan satu ketika Tuhan minta hidupmu full untuk ada menjadi timnya, apakah engkau siap? Sekali lagi, apa yang engkau berikan kepada Tuhan Yesus akan dikenang selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Saya percaya saudara memahami betul apa yang saya sampaikan hari ini. Mari seperti Maria yang mau memberikan milik yang berharga, minyak narwastunya, dan Petrus yang memberikan alat untuk dia hidup mencari nafkah, dia berikan kepada Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa yang bisa saudara berikan, tapi yang pasti kita tahu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk 2 contoh yang begitu indah, Maria dan Simon Petrus. Jadikan kami Maria di akhir zaman, jadikan kami Simon Petrus di akhir zaman. Biarlah kami mau memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Kami mau Bapa mengerjakan yang jadi bagian kami, mempersembahkan korban yang berkenan kepada-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau melihat kehidupan seluruh jemaat di rumah masing-masing yang tidak bisa datang ke gereja, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja yang belum berusia 12 tahun sehingga tidak bisa ibadah, orang tua yang sudah usia 55, 60 yang tidak lagi bisa datang ke rumah Tuhan. Lawat seluruh jemaat. Mari semua taruh tangan kanan di dada, katakan, Tuhan, aku mau menjadi korban yang berkenan kepadamu. Aku mau mempersembahkan korban yang terbaik, Tuhan. Bahkan ketika Engkau meminta milik yang sangat berharga, kalau itu kehendak Engkau, Tuhan, ambil daripadaku, Tuhan. Pakai itu untuk kemuliaan nama-Mu. Waktu yang Kau berikan, harta kekayaan yang Kau percayakan, apabila Kau memintanya, kami tidak segan-segan untuk melepaskannya, Tuhan. Karena kami tahu pengorbanan dengan hati yang hancur, kerelaan melepaskan hak kami atas yang Engkau percayakan, Tuhan. Bahkan yang kami pakai untuk kehidupan kami, Bapa. Apabila saat yang Kau ambil dari kami harus merelakannya, Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ada pada kami adalah milik kepunyaan-Mu, Bapa. Selama Engkau masih mempercayakan semuanya, Tuhan, pakai kami itu jadi pengelola-pengelola yang cakap. Dan apabila Engkau meminta bagian dari apa yang ada, Tuhan, di luar dari apa yang wajib kami berikan persepuluhan, harta kekayaan, waktu yang Kau berikan, oh Tuhan, hidup kami sekalipun, bila Engkau memintanya, Bapa, biarlah kami merelakan untuk menyerahkan semuanya kepada-Mu, Tuhan.
Berikan kepada kami hati hamba, hati yang penuh dengan kerendahan dan ketulusan seperti Maria dan Simon Petrus. Terima kasih Bapak, terus mengajar jemaat GBI Sola Gracia, makin jemaat menjadi jemaat yang memuliakan Tuhan, makin memahami arti berkorban, memberi korban yang benar di pemandangan Tuhan. Bahkan hidup kami biarlah menjadi persembahan yang berkenan, persembahan yang hidup dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk pertolongan-pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tidak cukup bahasa yang kami miliki untuk mengungkapkan betapa berterima kasihnya kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau Tuhan menjadi murid yang setia, murid yang taat kepada-Mu. Berkati Tuhan kehidupan jemaat-Mu, berkati apapun yang dikerjakan, berkati Tuhan, biar setiap apa yang dijamah oleh tangan jemaat dalam mengerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kami tolak segala kerugian, kegagalan Tuhan. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu yang mau menghancurkan usaha pekerjaan jemaat-Mu. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat jemaat tabah, buat jemaat ulat setia Tuhan, jadi pengelola-pengelola yang cakap dari yang Kau percayakan. Terima kasih Tuhan untuk pekabaran Injil. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu dalam setiap kegiatan kami di luar gereja, kunjungan-kunjungan kami. Ya Tuhan, Engkau melawat semua. Juga hari yang kemarin kami kerjakan Tuhan, ketika kami kunjungan Tuhan di korban kebakaran anak-anak guru-guru PAUD Tuhan, biarlah kunjungan itu juga jadi berkat bagi orang banyak. Dan Bapa di dalam surga, juga kami berdoa untuk semua yang kami kerjakan, pembinaan-pembinaan kepada PAUD, gereja-gereja yang kami bina Tuhan, anak-anak rohani kami, Tuhan melawat dengan sempurna. Pakai GBI Sola Gracia seperti Kau pakai Maria, seperti Kau memakai Simon Petrus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Korban persembahan yang sudah diberikan jemaat-Mu, Engkau memperhitungkannya Tuhan, dan Engkau akan mengenang itu sampai ketika kami masuk dalam kekekalan berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya kasih anugerah Allah Bapa turun melimpah atas kami semua. Kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya melimpah atas kami dari hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah. Ada hal yang saya ingin mau sampaikan selaku gembala pada hari ini. Saudara, beberapa jemaat dan ketika saya keluar bertemu dengan hamba-hamba Tuhan lain, mereka bertanya bagaimana ya Natal tahun ini. Dan saudara ingat bahwa tahun ini kita GBI Sola Gracia genap berusia 25 tahun. Tentu ini tahun yang sangat penting sebenarnya, dan kita mengharapkan ada satu perayaan ya. Tetapi di tahun perak ini saya mau katakan semua tahun sebetulnya penting di mata Tuhan, dan kita yang hidup di dalam tahun-tahun yang diizinkan Tuhan berlalu ini adalah orang-orang pentingnya Tuhan. Jadi saya mau katakan setiap hari pun penting. Lebih daripada itu, di tahun, di bulan, di hari yang penting, ada saudara dan saya orang-orang pentingnya Tuhan. Nah, karena kita orang-orang pentingnya Tuhan, kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Itu berarti ada kepentingan Tuhan dalam hidup saudara. Mari berikan hidup kita seperti khotbah-khotbah sebelumnya, berikan hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan. Kita tidak tahu corona berakhir kapan.
tetapi tanda-tanda pencerahan mulai ada di depan mata. Pengharapan. Awal bulan November, pemerintah akan mempercepat supaya vaksin itu bisa segera diberikan kepada orang-orang di garda terdepan lebih dahulu. Kita berdoa supaya semua program pemerintah ini berjalan dengan baik. Tidak ada efek-efek yang negatif dari pemberian vaksin ini. Mari kita berdoa supaya langkah-langkah yang dikerjakan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, kita ikut menyukseskan di dalamnya. Kita juga bersyukur di kota kita ini ada banyak hal yang Tuhan nyatakan ya. Di Kabupaten Sentani kita baru melihat persiapan peresmian dari stadion Papua Bangkit yang kemudian berganti nama menjadi Stadion Lukas NMB. Saudara yang kekasih, buat saya apapun namanya tidak menjadi masalah, ya. Tetapi buat saya yang terpenting adalah benar-benar lewat stadion ini nama Papua boleh diangkat Tuhan, dan kita yang memiliki stadion ini, mari kita menjaganya. Mari kita merawatnya, dan kalau ada event-event yang digelar di stadion itu, mari kita menyukseskannya. Karena ketika kita memelihara, merawat apa yang sudah ada, yang bertaraf internasional ini, berarti kita menjadi alat di tangan Tuhan. Lalu saudara, kita juga melihat di kota Jayapura di Dok 9 dalam minggu yang lalu terjadi kebakaran. Ada banyak korban keluarga. Saat ini mereka masih ditampung. Kita melihat anak-anak kita berkunjung ke sana, ya, beribadah dengan anak-anak kecil di sana. Itu hanya sebagian kecil saja yang bisa kita perbuat. Dan kita tidak sendirian. GBI bergerak di sana, gereja lain bergerak, instansi bergerak, pemerintah bergerak. Apapun mari kita mau, jangan jadi gereja yang diam. Mari jadi gereja yang peduli, gereja yang bergerak sampai kepada kedatangan Tuhan. Baru kita selesai dalam setiap pergerakan, dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan. Terima kasih buat semua dukungannya. Tetap berdoa, masuk di tahun perak 25 tahun GBI Sola Gracia. Jangan dihitung berapa banyak yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi lihat pemberian Tuhan yang begitu luar biasa sepanjang tahun-tahun yang kita jalani, sepanjang bulan yang kita jalani, sepanjang minggu dan hari yang kita jalani. Tetap berkemenangan, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan